Eh, tidak dilarang berteman dengan iblis. Memang Dajjal apalagi orang Indonesia. Menurut saya Indonesia tuh kuat-kuat dan aneh-aneh karakternya. Saya yakin bahwa nanti kiamat, ketika kiamat di ujung sana, kiamat terakhir, ketika Dajjal datang paling diajak ngopi sama orang Indonesia. Tuh, saya yakin Saking santuйnya ya. Saking santuйnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Dan seperti yang teman-teman saksikan, kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya. Ini kita udah lama gak ketemu nih teman-teman. Ini ada J.W. Saputro. Ya, halo teman-teman. Sebenarnya Jay, lu pernah ada di konten gua juga kan dulu ya? Ya, dulu di tempat lu kan? Oh iya, ngebahas soal pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan tuh. Iya, masih. Wah, itu lama banget kita nggak ketemu ya? Iya. Astaga. Karena ini pandemi kan? Oh iya, Karena kita COVID. dipisahkan pandemi. Selain itu juga, berarti kalau dihitung pandemi kita udah 7 bulan nggak ketemu. Ya. Belum lagi sebelum pandemi kan kita nggak ketemu juga, bro. Iya, karena gue sibuk ini juga sih. Lagi-lagi ngajar di sekolahan. Keren. Iya, lu ngajar teater juga soalnya ya? Ngajar teater juga. Iya, hadro masih hadro. Masih. Ya teater, ya hadro, ya pantomim juga, ya terus sama touring-touring lah. Ya deket-deket sini lah paling ya Bali gitu. Gila, ini dia kalau ke Bali teman-teman pakai Vespa. Skuter mantap. Jalurnya jalur selatan. Jalur selatan. Ada yang ngebedain emang jalur selatan sama jalur ini? Oh beda. Oh ya? Iya. Secara karakter jalan, karakter daerah juga beda bang. Jalur selatan itu lo bisa sebutin nggak apa-apa aja yang dilewatin? Jalur selatan pasti ngelewatin tempat Bang Reza kayaknya. Bandung. Bandung lewatin ya? Iya. Oh. Bandung pasti lewat. Mungkin ada jalur lain kayak Sukabumi. Indramayu, Sukabumi. Oh kalau Indramayu enggak. utara. Indramayu utara ya? Cirebon, Brebes, Pekalongan. Pantura maksudnya. Utara, iya. Oh, jadi kalau ke Bandung, Sukabumi gitu ya? Enggak, kalau Bandung langsung ketemu sama Tasik. Oh, Tasik. Garut, Iya. Nagreg, Banjar, situ. Cilacap kayak gitu lah. Oh iya. Tapi kalau lewat Sukabumi juga sebenarnya bisa, tapi belum saya coba ya. coba, tapi kapan-kapan saya coba. Boleh. Karena pantesan gua waktu itu ke Tasik tuh gua lihat jalur ada jalur Cilacap itu. Ya. Bisa ke Cilacap ya? Iya, gitu. itu. Oh, itu jalur selatan. Iya, jalur yang biasa gua laluin kalau gua riding. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal selatan nih. Ini kan masih rame, Jay. Bahwa ya gua pribadi kan ada beberapa konten yang bahas gua bahwa sejak BMKG dan LIPI juga ITB Bandung bilang bahwa ada potensi tsunami yang akan terjadi katanya di pantai Pulau Jawa Selatan, pantai selatan Pulau Jawa gitu, dan itu diprediksikan dia berpotensi tsunami-nya 20 meter. Nah, gua ngebahas konten-konten itu yang kemarin dan ini jadi gua kepikiran nih. Skop besarnya adalah setiap yang terjadi baik itu sabda alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu tentunya adalah berkaitan dengan aktivasi atau aktivitas alam itu sendiri. Nah, banyak yang sudah meramalkan Jayabaya, Uga Siliwangi, bahwa nanti itu di akhir zaman atau sebutlah mendekati kiamat ya, itu peristiwa-peristiwa akan terjadi, yaitu ada huru-hara, goro-goro, termasuk penyakit wabah yang sekarang pagebluk, betul. Makanya corona ini kan disebut pagebluk, orang Jawa bilang kan. Zaman dulu bilang gitu ya. Nah, ini selesai pagebluk itu nyambung dengan peristiwa yang disebut bencana alam kalau orang umum. Ya, ada gunung meletus. Nah, ini banyak yang memprediksikan, bahkan gue pribadi ya, dari sudut pandang gue, lingkar pandang gue, asumsi bahwa ya ini merupakan rangkaian karena corona ini gelombang 1, gelombang 2 akan ada kita hadapi.
Ya. Itu dari alam langsung. Ya. Nah, kalau BMKG bilang bahwa akan terjadi potensi di pantai selatan Pulau Jawa itu tsunami setinggi 20 meter. Nah, kalau menurut gue pribadi itu baru akan terjadi kalau memang ada gempa yang maha dahsyat. Gempa megatrust. Ya. Nah, itu gempa, tsunami, lalu diikuti dengan gunung-gunung meletus, lalu terbelahlah Pulau Jawa dan sebagainya. Ya, ya. Tapi kita Allah bisawab tuh. Ya. Nah, ketika kita menghubungkan dengan hal itu kan pasti dikorelasikan dengan namanya hari kiamat. Ya. Nah, dan banyak orang yang mempersiapkan tentang hari kiamat, gitu. Nah, ini yang akan gua bahas bersama lu. Sisi pandang atau lingkar pandang lu, penemuan lu, pemikiran lu, pemahaman lu tentang kiamat itu sendiri seperti apa sih, Jack? Ya. Kiamat, ada beberapa orang yang statementnya gue ambil ya. Kiamat itu sebenarnya udah terjadi dari dulu sih. Dari yang gue dapat gitu. Kayak zamannya Nabi Nuh pada waktu itu, banjir bandang gitu. Betul. Terus kemudian zamannya Nabi Lut, betul, dibalikan. Terus kemudian banyak lagi lah. Banyak ya. Karena kalau kita lihat kan Nabi itu ada sekitar 300.000 lebih ya. Nabi dan Rasul 128.000. Ya. Yang tercatat 25. Yang tercatat 25. Sampai kejadian di tsunami di Aceh tahun 2004 ya. 2004. Nah. Itu juga buat gua adalah kiamat. Dan akan terjadi kiamat selanjutnya gitu. Bahwa kiamat udah terjadi dari dulunya juga gitu loh. Jadi banyak sebagian orang mengatakan bahwa kiamat terjadi nanti, padahal kiamat sudah terjadi kemarin-kemarin kan? Betul. Ya kan? Terus? Berbicara masalah jalur selatan, memang banyak yang gue temuin dari teman-teman di daerah Jawa Timur, khususnya di Malang, yang menceritakan tentang sejarah pantai selatan. Oke. Termasuk jalurnya. Ya, cikal bakalnya babat tanah Jawa. Itu kan ada kaitannya dengan pantai selatan juga kan. Ya. Kisah Subakir gitu. Ada kisahnya berkaitan dengan pantai selatan juga. Mereka ketika mengalami kekalahan ngelawan Syekh Subakir kan nggak lantas suruh kabur dari Pulau Jawa gitu, malah bahkan mereka dikasih kesempatan untuk jaga, boleh tinggal cuman untuk daerah pesisir pantai selatan itu. Oh gitu. Itu makanya dahsyat banget pantai selatan. Ya, secara alam, secara trek kalau lagi riding sangat bersahabat sekali. Gue ngalamin itu. Jalan-jalan baru di sana kalau kita berbicara jalur selatan itu luar biasa bersahabat. Tapi siangnya, juga, paginya. Iya siang, malam. Pas gitu. Malam berubah dong. Ya pasti malam biasa gelap. gitu kan? Iya malam gelap kan. Iya, buat sebagian gitu. Orang yang punya penglihatan terbatas kayak gua sudah pasti akan stay dulu. Tidak melanjutkan perjalanan. Tapi buat teman-teman gue yang matanya tajam, yang masih awas lah matanya untuk melihat jalanan dengan cahaya yang minim, dia akan lanjut riding dan treknya lurus. Terakhir kemarin 3 hari yang lalu gue coba untuk balik dari Cilacap ke Nagrek, sampai Nagreknya ketemu malam. Itu dahsyat banget. Yang gue lakukan adalah gue sadar betul ini jalur selatan seperti yang gue bilang tadi. Iya. Ya kan? Iya. Izin perlindungan, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala udah pasti. Izin sama kulonungun lah ya. Mau penduduk setempat, mau penghuni yang lain selain manusia, karena gue percaya banget itu. Sehingga ketika gue masuk jalur situ gue udah minta izin pamit sama sing Baurekso, sama yang megang kawasan gitu kan. Yang maaf gue potong, yang Baurekso itu yang megang kawasan mana? Yang megang kawasan semua. Masing-masing tempat kan ada di daerah Jawa Timur, di selatan, di daerah Jawa Tengah, di selatan. Parangtritis kan yang megang tahu sendiri kan, kalian juga tahu sendiri. Terus kemudian masuk ke Jawa Barat di selatan itu ada yang megang juga. Nah, yang Baurekso itu megang? Iya megang setiap tempat. Megang jalur selatan itu. Oh, yang jalur selatan yang megang yang Baurekso. Iya, nah itu lo artinya ketahui, yang megang kawasan Sing Baurekso. Betul, dan Sing Baurekso itu yang lo ketahui itu dari mana? Kau tahu ada
Simbau Rekso, terus itu gimana? Itu katanya orang atau lu pengalaman lo ketahui atau mungkin Jay pernah ketemu sama Simbau Rekso itu sehingga lo bisa menyimpulkan bahwa jalur selatan itu ya Simbau Rekso yang megang gitu. Itu gimana tuh? Ya sejarah seperti yang saya bilang tadi. Yang gue bilang tadi cerita bagaimana Syekh Subakir. Ya, bagaimana perjuangan Syekh Subakir untuk babatan Jawa. Terus pasti beliau ketika datang ke tanah Jawa bertemu dengan Simbau Rekso itu. Nah, pertanyaan gua, lu tahu dari mana Simbau Rekso yang menjaga atau megang kawasan jalur pantai selatan? Ya banyak sejarah-sejarawan di sana. Oh gitu. Ya, terutama di Jawa Timur. Yang lu kenal sendiri, yang lu tahu, yang lu dengar, Simbau Rekso itu sosoknya apa, gimana? Apakah dia jin? Apakah dia makhluk dimensi yang lain atau apa sosoknya yang lu tahu? Gua nggak terlalu tanya terlalu itu ya? sedetail itu nggak. Pokoknya mereka menyebut bahwa dugaan gua mereka ketika Syekh Subakir masuk entah berupa makhluk selain kita manusia, entah itu dia manusia yang bisa merubah dirinya juga menjadi sosok gaib, saya nggak tahu karena saya pernah diceritain sama kawan-kawan di Jawa Timur dan tidak bertanya sedetail itu makhluk apakah Simbau Rekso itu yang nunggu Pulau Jawa khususnya gitu. Pantai Selatan ya jalurnya ya? Ya jalur pantai selatan itu. Selalu saya izin ketika masuk jalur selatan entah kenapa karena memang saya terinfiltrasi dengan cerita-cerita. Iya, dan sebetulnya kan teman-teman jadi perlu dikelirin nih. Jay melakukan itu bukan dia memuja atau dia mengkultuskan atau menyembah Simbau Rekso, bukan. Tapi bentuk silaturahmi dan sopan santun aja ya. Iya. Betul. Enggak, saya nggak pernah berpikir bahwa saya melakukan perizinan terhadap mereka terus jadi sebuah penyembahan. Betul, karena ketika tadi Jay bilang bahwa Simbau Rekso yang megang kawasan Ampera Selatan, nah yang megang ini tetap kekuasaan tertinggi ya pada Allah tetap. Ya. Hanya kan kita harus sadari bahwa simpelnya gini, presiden aja kan dia yang nguasain negara. Tapi kan ketika desa itu ada kepala desa. Ya. Wilayah sekup RT ada RT-nya. Ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau ibaratkan lurah atau bupati ya Simbau Rekso itu semacam itu gitu mungkin ya. Nah, mereka Mbah Buyut kita loh. Mbah Buyut. Nah, kalau dibilang Mbah Buyut berarti bukan jin dong. Ya, sebagian orang berpikir seperti itu. Berpikir itu, karena dia nggak punya wujud kasar. Ya. Betul. Nah, ini pun mungkin ketika gue bilang Simbau Rekso, mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman ya, karena tadi ada satu yang terlihat ke gue aja, sosok beliau itu seperti apa. Oh ya? Oh. Simbau Rekso itu dia sosoknya tuh ya pasti laki-laki ya. Tapi yang terlihat adalah dia rambutnya panjang. Entah kenapa gue ngeliat nih wajahnya tuh perawakannya nggak beda jauh dari lu. Nggak beda dari lu. Bener lu? Iya. Cuman beda dia gemuk. Simbau Rekso itu. Iya, oke. Dia gemuk, rambutnya segini. Diikatnya tuh diikat ke sini. Iya. Belakang satu, kayak pendekar zaman dulu lah. Mungkin gue manifestasi dari dia kali. Atau sebaliknya enggak ya? Gue mencurigai adalah kenapa lu melakukan izin UBI ke Simbau Rekso tanpa lo tahu alasannya kenapa, tapi lo melakukan itu. Iya. Gue malah menduga kayak, tapi nggak boleh ngomong di off air. Online nggak boleh nih. Oh iya gitu. Apalagi ketika gue ngeliat, loh kok wajahnya sama kayak lu, mirip nih. Gemuk. Teman lu kan kurus, dia gemuk, gitu kan. Nah dia pakainya kayak resi gitu pakaiannya. Oh iya. Kalau kita bilang apa ya, pakaian kayak ihram. Oh, jubah. Oh, bukan. Iya. Kayak biksu. Iya, biksu. Kalau di muslim kayak ihram kan, ketika haji. Kayak gitu pakaiannya. Gitu, tapi Allah bisawab ya sekali teman-teman. Bahwa apapun yang tadi Jay suka izin apa segala macam klonon bukan untuk memuja atau memutuskan. Gitu. Nah, tapi Jay, ini kan lagi ada tsunami nih yang dipotensikan sepanjang jalur pantai selatan Pulau Jawa. Nah, menurut pribadi soal Simbau Rekso apa segala macam itu gimana soal tsunami ini, Jay? Menurut lo ya? Ya kalau menurut gua sih, gua bisa bilang itu adalah aktivitas alam. Ya nggak sih? Gunung punya apa namanya? Punya aktivitas, ya kan? Manusia juga punya aktivitas. Kalau manusia bersin, gunung juga melakukan aktivitas bersin juga, toh? Iya sih. Terus kemudian laut juga melakukan peregangan otot dengan cara yaitu
dia melebarkan semua otot-otot ke tepian pantai gitu. Berbicara tentang prediksi dari kawan-kawan di BMKG, terus di LIPI juga ya. Iya, dan LIPI, lain-lain, TB Bandung gitu kan. Itu cuma prediksi aja sih kalau menurut saya. Iya, artinya ya potensi, artinya bisa terjadi atau bisa enggak. Selama kita masih bisa melakukan perubahan yang baik. Yes. Dan perubahan baik dalam artian bagaimana sikap kita ke Allah. Bagaimana wujud penghambaan kita terhadap Tuhan. Betul. Bagaimana penghormatan kita terhadap sing bau rakso. Penghormatan kita terhadap nenek moyang, mbah buyut leluhur kita, lama leluhur sih. Saya selalu kalau lewat di sana izin. Kalau sholat saya gini. Tapi kalau izin, Mbak, nyun sewu Mbak, saya numpang lewat. Mohon maaf kalau saya kurang sopan. Nah ini kan bukan berarti lambang menyembah. Enggak. Cara gue aja. Kalian bisa cara, Mbak, permisi numpang lewat bisa. Mbak, maaf numpang lewat gitu. Mbak, maaf numpang lewat bisa aja sih. Saya terserah orang mengatakan bahwa saya kultus, saya melakukan sesembahan nggak. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting nggak begitu. Yang penting di sini saya kok. Saya melakukan penghormatan terhadap leluhur saya. Yes. Supaya saya bisa menghargai mereka dengan cara seperti itu. Betul. Caranya seperti itu. Kayak gitu sih. Iya, karena mereka ada dulu sebelum kita. Ya, gitu kan. Dan ada beberapa orang yang bilang dan saya ambil bahwa laut ada yang jaga. Oh iya. Siapakah mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mana tahu mbah-mbah kita. Mbah-mbah kita yang memang dari dekat sama Allah kemudian dapat perintah bahwa suruh jaga laut selatan. Betul. Suruh jaga Pulau Jawa, suruh jaga Kalimantan, Bali. Nah, Papua, hal kayak gini yang banyak orang tidak paham, Jay. Jadi ketika ada subscriber gue bilang bahwa ya yang menjaga, yang dikasih menguasai air adalah Nabi Khidir, gitu kan. Terus ada yang komen, yang menguasai itu Allah, gitu kan. Karena Nabi Khidir itu juga makhluk Allah. Ya benar, gitu kan. Tapi dalam arti gini, ketika yang menguasai air, laut itu Nabi Khidir, bukan berarti kekuasaan Nabi Khidir di atas Allah, tidak. Tapi kekuasaan yang ada pada Nabi Khidir atas izin Allah, ditugaskan tadi, gitu. Nah, kita sambung ke tadi yang gue bahas bahwa sekarang tuh lagi ramai soal masalah. Tadi kita bahas soal kiamat dan segala macamnya. Bahkan kiamat pun gue setuju sama lu. Kiamat sudah terjadi berkali-kali. Bahkan dari versi gue, kiamat itu kiamat yang besar ya, bumi dihancurkan itu udah 5 kali. Nah, gitu. Nah, kiamat-kiamat kecil yang kita kadang tidak sadar, kayak tadi tuh tsunami Aceh, terlepas dari konspirasi yang ada di sana, karena akhirnya sekarang diketahui bahwa di situ bukan tsunami murni, tapi di dasar laut ada yang meledakkan bom. Oh iya. Gitu kan, ada kesaksian lah banyak segala macam. Nah itu kan kiamat-kiamat kecil yang dibuat oleh manusia. Di Palu juga. Di Palu, Lombok, gempa Jogja 2006. Oh iya. Itu kan kiamat juga tuh. Kiamat juga. Betul. Nah, ini yang akan gue bahas sama lo tuh adalah gini. Kebanyakan manusia, ya 80% lah ya, mereka itu mempersiapkan atau worry dan waspada hanya kepada kiamat yang kubronya. Oh. Kiamat besar. Nanti. Yang nanti. Malhamah kubro, sehingga mereka terfokus pada cerita yang nanti. Ketika ada Imam Mahdi, Nabi Isa, ada Dajjal, masih ada Dajjal. Mereka terfokus kepada sosoknya yang nanti hadir di akhir zaman. Akhir zaman yang skalanya besar, kubro. Tapi hanya sebagian kecil, 20% orang, bahkan mungkin 10%, kurang dari 10% mungkin ada, yang mempertimbangkan, mewaspadai kiamat kecilnya. Oh iya. Apa itu kiamat kecil? Kiamat bagi dirinya sendiri. Gitu. Kayak misalnya kita meninggal itu kiamat kan. Oh iya. Berhentinya perjalanan kita di alam dunia. Nah, gue lebih concern, bukan berarti gue nggak percaya terhadap kiamat dan turun Imam Mahdi yang asli, yang sosok enggak, bukan itu, tapi itu Allah bisawab, kita bisa alami atau tidak. Kepastiannya tidak dan bisa memastikan.
Itu perlu dipersiapkan, perlu. Kita perlu percaya, perlu imani. Ya. Cuman apa jadinya kalau kita mempersiapkan kiamat yang besar, tapi kita tidak mempedulikan kiamat yang kecil? Oh, iya. Ketika kita menunggu kiamat yang besar, hancur alam dunia, Imam Mahdi turun, Dajjal muncul turun, kita belum kesampaian ke sana. Sementara persiapan kiamat kecil kita belum kita siapkan dengan baik. Apa kematian kita? Iya. Dan kisah yang besar, jagat besar, jagat cilik itu, gua ini nggak tahu lo setuju atau enggak ya. Kalau misalnya lo setuju, bilang setuju, enggak yang enggak, bantah aja. Ini dialog bebas soalnya ya. Kita freedom of speech. Bagi gue pribadi, akhir zaman itu yang kecil, iya ketika akhir hidup kita, nyawa kita diambil oleh Allah, lepas sukma dari raga, terhenti nafas kita, maka itulah akhir zaman, tutup usia kita. Nah, maka dari itu, kalau kita menyikapi kisah Dajjal, Imam Mahdi, Iblis, Adam, itu semua ada dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada iblis. Apa itu iblis? Ya sifat sombong, membangkang, iri, dengki, sirik, dendam, maunya menang sendiri, maunya dimuliakan, merasa berjasa, gitu kan? Itu iblis tuh. Nah, terus kalau lu pasti setuju kayaknya kalau gua tanya, iblis sama Dajjal duluan mana? Senioran mana? Kalau menurut gua, dari yang gua dapet, iblis. Senior iblis kan? Senior Setuju. iblis. Nah, berarti Kan ada itu iblis saya. dulu, baru ada Dajjal. Ya. Nah, kalau kita sikapi Dajjal itu kan arti harfiah atau sifatnya adalah sifat yang tipu daya, ya kan? Hasud, fitnah. Nah, kalau kita ambil sifatnya, itu di kita juga ada manusia. Ada domba, fitnah, ya kan? Nah, terus kalau Dajjal ada dalam diri kita, berarti Mahdi juga dalam diri kita. Mahdi ada, kalau menurut gua. Nanti lo bisa bantah nih ya. Kalau menurut gua Mahdi itu kan dasarnya adalah bijaksana. Artinya tipu daya, fitnah itu bisa diperangi oleh sifat bijaksana, yaitu Mahdi. Tapi Mahdi ini kan tidak bisa mengalahkan Dajjal. Ya. Al-Masih ada nggak bisa kalahin. Kalahnya oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan Nabi Isa itu julukannya apa? Ruhullah, ruhnya Allah. Nah, kalau kita kaji dalam diri kita, ini gua bilang Ruhullah itu ruhnya Allah. Nah, dalam diri setiap manusia yang membuat kita hidup, ruhnya Allah kan ada dalam kita. Artinya, kalau kita mau mengalahkan Dajjal dalam diri kita, ya kita harus memunculkan rohaniyah kita. Isanya kita harus keluar tuh, baru bisa ngebunuh nafsu kita. Nah, kalau gue bicara seperti itu, bukan berarti gue mementingkan lebih baik, nggak ada lebih baik sih, karena relatif ya. Apa tadi gue sampein, menurut lu gimana Jay? Versi lu? Gue pikir ada beberapa sifat iblis yang ada pada diri manusia adalah manusia yang bernegosiasi dengan dirinya sendiri, apakah setuju dengan sifatnya iblis atau enggak. Ketika dia setuju, maka dengki, terus kemudian sombong, maka akan melekat dalam dirinya. Ya, tidak dilarang berteman dengan iblis, mengulang Dajjal, apalagi orang Indonesia. Menurut saya Indonesia tuh kuat-kuat dan aneh-aneh karakternya. Saya yakin bahwa nanti kiamat, ketika kiamat di ujung sana, kiamat terakhir, ketika Dajjal datang, paling diajak ngopi sama orang Indonesia. Duh, saya yakin saking santuйnya ya. Saking santuйnya orang Indonesia. Sorry gue potong. Tapi lu lebih setuju, kita jauh antara bantah atau setuju dengan yang gue ucapkan tadi. Lu setuju atau enggak? Ya itu tadi. Kalau menurut pendapat gue sih, manusia yang melekat dalam dirinya sifat-sifat iblis adalah dia yang menyetujui. Dia menyetujui apa yang ada di dalam diri iblis. Berarti kalau misalnya gue bilang iblis itu ada dalam diri kita, Mahdi dalam diri kita, lu setuju atau enggak? Tidak. Kenapa? Tergantung. Ketika kita mengiyakan, kita setuju dengan apa yang terdapat pada diri iblis, maka ada melekat. Tapi kalau kita nggak setuju, ya nggak akan. Ya kita baik, kita berusaha menjadi orang baik sehingga kita bisa menikmati jadi orang baik. Betul. Ya, kita jangan terlalu membenci iblis juga dengan karakternya. Dia senior loh, senior nabi, senior malaikat, tuh. senior Itu kita manusia, bukan berarti membenci. Iya. Tapi poin yang gue tanyakan adalah, lu setuju nggak dengan penemuan gue yang gue bilang sebenarnya gitu?
kayak Dajjal, Mahdi, Isa itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Iya. Setelah sifatnya. Iya. Setuju nggak itu? Iya, setuju. Kalau manusia itu punya inisiatif sama dengan mereka, tapi ada manusia yang iblis senior gue, malaikat, Tuhan, semua senior gue. Betul. Tapi ketika manusia kan ada di dalam dirinya tuh ada hal yang aneh. Dia bisa memilih tuh. Dia bisa berkompromi. Lu mau ikut iblis atau malaikat? Yes. Itu yang aneh. Ketika terdapat sifat-sifat sombong, dengki, benci gitu, jadi iblis. Maka dia menyetujui apa yang ada di iblis masuk ke dalam diri kita. Betul. Tapi ada manusia yang iblis gua hargain lo. Iblis gua hormati lo sebagai senior gue, makhluk Tuhan. Tapi sorry iblis, apapun yang lo iming-imingin ke gua enggak. Sorry, gua manusia. Gua beda sama lo. Lu punya sifat sombong, gua enggak. Ya. Karena ada potensi manusia itu. Betul. Mau buruk, mau ikut iblis, mau ikut malaikat, itu dia. Nah, potensi itu kan berarti nih, kalau misalnya gue bilang bahwa di dalam diri kita ada Dajjal, ada Mahdi, ada malaikat, ada iblis. Nah, ketika kita meniru sifat iblis, maka kita jadi iblis. Begitu kan? Ketika kita meniru sifat-sifat malaikat, Mahdi, maka yang kita lakukan kebaikan, kebijaksanaan. Ya. Gitu kan? Nah, berarti dengan kata lain, kalau gua artikan bahwa lu setuju dengan apa yang gua sampein, bahwa Mahdi, Isa, Dajjal itu bisa kita temukan di diri kita. Ya. Tergantung kita menyetujui sifat yang mana. Ya. Betul kan? Ya. Nah, kita balik ke soal kiamat tadi. Kalau akhir zaman yang kiamat sugro itu adalah meninggalnya diri kita, kiamat kubro adalah hancur seluruh alam semesta. Menurut lu, lebih baik kita mempersiapkan yang mana dulu? Kiamat sugro atau kiamat kubronya? Kalau pendapat gue pribadi, saya ketika mempersiapkan niatnya bukan untuk kiamat kubro dan kiamat sugro dan kubro. Tapi untuk akhirat. Dipersiapkan dari sekarang, bukan kiamat sugronya atau kubronya, tapi akhiratnya. Mulai ini detik ini nih, saya udah mempersiapkan bagaimana Allah perintahkan kebaikan, bagaimana Allah melarang tentang sesuatu yang kita harus jauhi, tidak dilakukan. Itu benar-benar berjuang terus, tapi untuk akhirat, bukan untuk kiamat sugro atau kubro. Betul, itu gue setuju situ, karena kalau kita terlalu condong kepada kata kiamatnya sendiri, maka kita akan mudah ditipu daya dan jadinya kena zong gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita berbuat untuk akhirat, maka sekaligus tuh kiamat sugro dan kubronya juga kena. Pasti. Ya kan? Iya. Apa ya? Kayak encelek, tau gak sih? Apa sih? Kiamat sugro, kiamat kubro tuh remeh. Akhiratnya ke Allahnya itu. Ya, karena yang terpenting adalah justru puncak kenikmatan itu adalah ketemu dengan Allahnya kan? Ya, ketemu dengan Allah. Bukan soal surga neraka. Enggak. Jangan coba untuk berorientasi tentang surga dan neraka. Allahnya aja. Karena ketika kita punya orientasi tentang Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita tuju, maka surga mah kecil, apa surga, neraka apa gitu. Karena mungkin kalau misalnya lu mau surga kata lu, ya udah gua kasih surga, tapi di surga lu nggak ketemu gua gimana? Iya. Ada sebagian besar orang juga berorientasi tentang surga dan neraka gitu kan. Buat apa gitu kan? Apa sih surga? Neraka. Yang tertinggi, yang paling tinggi dan maha tunggal ya Allahnya yang diuber. Betul. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa juga buat sebagian orang atau sebagian besar orang lah, ketika punya orientasi dalam beribadah pencapaian adalah surga atau takut neraka, nggak apa-apa juga. Itu kan hak orang gitu. Yang kita bicarakan ini teman-teman, yang kita obrolin bukan berarti ini yang kita obrolin benar dan teman-teman harus ngikutin kita. Enggak, ini cuma bahan berpikir aja. Iya.
ini pemikiran J, ini pemikiran saya kayak gini, gitu ya. Jadi tidak untuk diperdebatkan, apalagi diikuti, tidak, gitu. Jadi obrolan aja, gitu ya. Nah, karena puncak dari ibadah itu kan pengabdian. Pengabdian yang sesungguhnya yang diterima adalah dasarnya keikhlasan. Sementara nih bukan berarti salah kalau kita ibadah mengharapkan surga dan takut neraka. Enggak. Karena Allah juga Maha tahu bahwa umatku emang suka diiming-imingi, ditakut-takuti. Tapi bagi sebagian orang yang ibaratnya kaum sufi yang udah ma'rifatullah, pasti dia ibadah bukan mengejar surga atau neraka, betul kan? Karena dia mengejar ridhonya Allah. Karena kalau ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau Allah ridho, boleh neraka nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu. Kalau kita ridho, Allah ridho, maka neraka jadi enak bagi kita. Bahkan gini ada cerita nih, nggak tahu lu udah pernah dengar atau belum? Jadi suatu ketika nih, ini cerita sufi nih. Suatu ketika Allah memanggil malaikat Jibril. Ada 2 orang di neraka tuh, ya kan? Jadi kayak misalnya, Bro, coba itu 2 orang di neraka itu panggil deh sini gitu. Datang 2 orangnya. Terus ya kalau salah logika masa lo nggak tahu dia kenapa. Tapi ini kita ambil hikmahnya aja ceritanya. Kamu kenapa masuk neraka? Gitu ya kata Allah. Saya ya Allah sepanjang umur saya di dunia saya tidak pernah menuruti apa yang engkau ajarkan oleh Rasulmu. Iya, nggak patuh ya. Oh pantas masuk neraka gitu. Nah terus lu? Ya saya sepanjang umur saya sama panjang hidup saya selalu melakukan dosa gitu. Yang satu nggak pernah nurut, yang satu pendosa, nggak pernah melakukan kebaikan apapun gitu. Oh ya udah pantas kalau gitu. Ya udah sekarang kalian masukin neraka. Yang satu lari cepat. Yang satu lagi lari tapi kita pingap-pingap lalu. Wah. Terus Allah lihat, itu lagi, balik lagi. Yang ragu tuh. Kamu kenapa? Tadi pas saya bilang balik lagi ke neraka, kok cepat banget? Yang lari, Yang lari. Kok cepat banget? Senang kamu masuk neraka? Ya Allah, kata saya bilang kepadamu, seumur hidup saya di dunia, saya nggak pernah nurut apa yang kau katakan, nggak pernah taat. Nah ketika engkau bilang balik lagi ke neraka, saya cepet. Ya mungkin ini saatnya saya buat taat padamu. Oh gitu. Jadi kamu melakukan itu buat taat padaku? Iya. Masuk surga. Satu lagi, tanya lagi yang ngapain kan jelas saya bingung tuh. Kamu kenapa? Tadi saya suruh balik, kamu bingung mana? Ya saya bingung ya Allah. Saya berhusnudon aja kepadamu. Saya suruh balik kemana nih? Kan engkau nggak menunjukkan bahwa harus ke neraka atau ke surga. Saya bingung, engkau kemana? Engkau kan maha welas asih. Masa aku suruh ke neraka lagi? Oh jadi engkau bingung nggak pergi karena kau berhusnudon padaku? Iya ya Allah, karena kamu husnudon masuk surga. Kedua masuk surga. Nah itu cerita saya teman-teman tuh. Ya, nah itu dia juga punya cerita pas ini. Gua ada cerita. Seorang sufi berjalan tasawuf, ibadahnya luar biasa banget. Namanya Robiah Al-Adawiyah. Oh perempuan? Ya, perempuan, wali perempuan. Gue pernah diceritain sama kawan gitu lah. Ibadahnya luar biasa banget ke Allah. Abid lah ya. Banget, abid banget deh. Suatu saat dia mengalami gundah gulana. Galau, karena dia merasa bahwa ada orientasi dalam ibadahnya dia, yaitu surga dan neraka. Dan dia sontak kesal dengan hal itu. Kenapa kok ada dalam benak hati dan pikiran gue tentang surga dan neraka gitu. Akhirnya saking mangkelnya, saking keselnya sama surga dan neraka, dia punya rencana. Dia satu saat pergi ke kota gitu, bawa obor kayu yang dibakar, terus kemudian bawa ember yang udah diisi air gitu. Saat dia jalan, terus tiba-tiba ada orang lihat, kalau bahasa kita, Bu, mau kemana? Baghdad. Lah itu kok bawa obor buat bakar surga? Lah terus itu air buat apaan, Bu? Nyiram neraka. Terus kemudian langsung cabut tadi yang nanya gitu. Iya. Wah ini cara ekstrim
menghapus orientasi tentang surga dan neraka yang meskipun ekstrim tapi gue suka. Dia meresap lah itu ya. Iya, kena banget di hati. Nah ini teman-teman, ini kisah-kisah yang yang saya ceritain, yang dia ceritain ini hanya untuk sebagai bahan berpikir bahwa sebenarnya tolak ukur kita adalah ya ibadah lillahi ta'ala kan. Karena kan iya karena budu, iya karena stain, ya kan. Ya kita hanya ibadah kepada Allah. Terus apalagi ketika kita misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, ini ke situ nyambungnya kan. Jadi ketika kita misalnya bukan berarti salah beribadah mengharap surga, takut neraka enggak, tapi lebih bagus kan sesuai itu ya. Lillahi ta'ala itu. Ya, jadi kita paling tidak kita punya naik level, naik tingkatan yang selama ini kita syariat terus. Ya sekali-sekali inilah, enggak sekali-sekali kalau bisa lah ditingkatin thariqah lah ya ke hakikat di mana ibadah tuh enggak cuman casing. Cuma fisik ya. Ini enggak fisik tapi juga ini. Nah, tapi ini ketika kita bicara seperti ini bukan berarti kita meninggalkan syariat, enggak. Tetap jalani. Ini cuma naik level aja. Selama ini kan semua orang melakukan syariat. Lu, gue, terus teman-teman yang lain. Dan jangan sampai meninggalkan syariat, tetap dijalani. Tetap jalanin syariat, cuman kan kalau bisa diimbangi dengan itu. Naik tingkatan lagi, ada perimbangan itu. Ibadah dengan rasa lah ya. Iya, jangan cuma syariat aja, jangan cuma casing, tapi diimbangi dengan batinnya juga. Gitu. Bahwa iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman Allah kita menyembah, cuman Allah kita minta pertolongan. Betul. Udah itu aja. Ya, nah ini kita bicara seperti ini pun bukan berarti kayak saya sudah bisa seperti itu, belum, masih belajar terus menerus gitu, cuma belajar. Kita bareng-bareng ceritanya sama saudara-saudara juga kan, belajar terus. Ini kan kita belajar bareng dan terus bahan berpikir. Ya, jadi tetap dikaji dan olah lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, bahan berpikir referensi aja. Nah, kalau ada yang salah kata dari kita berdua mohon dimaafkan. Ini hanya untuk obrolan pembuka pikir, pembangkit kesadaran. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan aja ya. Nah mungkin nanti next video kita akan bahas apa lagi kita juga nggak tahu. Mumpung kita ketemu udah lama nggak ketemu teman-teman. Yang pasti pesan gua selalu di akhir video selalu gitu Jay. Apa tuh? Bahwa tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa dan jangan takut. Jay Wesa Putro, Reja Rahasia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Minum Jay. Tadi kita ngobrol tapi nggak minum Jay. Minum gue. Tos lu dong.